Puji Tuhan. Mari kita lihat Ayub pasal 42. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib, yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4 berkata, firman-Mu dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kembali lihat ayat yang kedua berkata begini. Ayub 42 ayat yang kedua, multimedia. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Makanya tema khotbah hari ini saya ambil dari ayat ini, tidak ada rencanamu yang gagal. Tak seorang pun dari kita, saya percaya ingin menjadi orang yang gagal, betul kan? Saya percaya tidak seorang pun daripada kita yang ini menjadi orang yang terpuruk. Tidak ada seorang pun daripada kita yang tidak mau supaya mimpi, keinginan, kerinduannya, cita-citanya tidak tercapai. Sebaliknya semua kita menginginkan keberhasilan. Semua kita menginginkan Anda dan saya mengalami yang namanya promosi, mimpi-mimpinya tergapai dan tercapai. Dan saya percaya itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Bahwa kesuksesan yang Anda dan saya ingin raih, saya percaya bahwa itu hal yang biasa kalau Bapak Ibu memimpikan itu. Tapi yang tidak biasa adalah ketika Bapak Ibu mengalami jalan-jalan yang sempit, di mana Bapak Ibu mengalami penundaan, Bapak Ibu mengalami hal-hal yang sulit. Makanya kita bisa tanya, mungkinkah keberhasilan dan kesuksesan dalam segala hal bisa saya gapai? Kalau pertanyaan mungkinkah, maka saya jawab, sangat mungkin. Kalau kita lihat baik-baik, pembacaan Ayub pasal 42 tadi ayat 1-6, ini menjadi akhir dari cerita Ayub selama kurang lebih 7 tahun dia mengalami penderitaan. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Bisnisnya habis. Dan ingat bahwa setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Yang pertama, setan menyerang kambing dombanya. Kambing domba pada masa Ayub adalah binatang korban. Maka hal yang pertama yang diserang setan adalah setan menyerang ibadahnya Ayub. Bapak Ibu jangan pernah izinkan ibadahmu diserang oleh setan. Kalau ibadahmu diserang oleh setan, maka setan tidak akan pernah kenal belas kasihan. Dia pasti akan menghancurkan saudara perlahan-lahan, sehingga kita akan bukan cuma mati, tapi binasa. Karena Alkitab berkata bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Jangan pernah izinkan setan menyerang ibadahmu. Ibadah itu adalah saudara dan saya mengambil keputusan untuk Anda memperoleh kekuatan, memperoleh berkat. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setan menyerang Ayub, menyerang ibadahnya pertama. Yang kedua, setan serang adalah kambing dombanya. Yang setan serang adalah unta-untanya. Unta adalah binatang beban. Sekarang ini seperti mobil truk untuk mengirimkan hasil tuayan, mengirimkan dari satu kota ke kota yang lain. Dan Ayub punya unta ribuan ekor. Dikatakan dia adalah orang terkaya. Dia punya binatang beban yang begitu banyak. Ya, bisa jadi kendaraan untuk orang pakai untuk dari satu kota ke kota yang lain. Dan mereka bayar kepada Ayub. Dan setan serang unta-untanya Ayub. Unta-unta adalah bisnisnya Ayub. Pertama, setan serang ibadahnya. Kedua, setan serang bisnisnya. Setan serang usahanya, setan serang pekerjaannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang kemudian yang ketiga adalah setan serang keluarga Ayub. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Dan yang keempat adalah setan menyerang pribadi Ayub.
Nanti kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20 kalau nggak salah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memulihkan ibadah Ayub, Tuhan memulihkan bisnis Ayub dari perempuan yang sama yang katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub dapat 10 anak. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alkitab katakan bahwa kulitnya jadi kulit remaja. Kulitnya kembali menjadi kulit remaja. Jadi pertanyaannya, kalau pertanyaan saudara adalah, mungkinkah Tuhan bisa membuat keadaan saya yang tadinya gagal, terpuruk, menjadi kembali sukses dan kembali berhasil dalam segala hal? Maka jawab saya adalah sangat mungkin. Ayub memperoleh 2 kali lipat. Dan hari ini kalau Anda berkata bahwa keadaanku sulit, keadaanku terpuruk, apa mungkin? Maka saya katakan sangat mungkin. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Amin. Tulis di kolom komentar, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. Rencana Tuhan gagal, kecuali kalau Bapak Ibu tidak hidup menurut perkataannya, dan tidak mau menjadi pelaku firman. Saya percaya bahwa Anda yang gagal, ya, Anda tidak menghidupi rencananya. Haleluya. Karena hidup yang berhasil dan diberkati Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Makanya firman Allah berkata dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat 11, bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang sungguh ada. Amin. Dikatakan rancangan masa depan yang sungguh ada. Yeremia 29. Ya. Ini apa nih namanya? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan. Mungkinkah terjadi? Yes and amen. Apakah bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Hidup yang berisi tentang keberhasilan, tentang berkat Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Ya. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau kita lihat dalam kitab Amsal, Alkitab berkata, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu rancangan Tuhan. Dan saya percaya memang untuk berhasil, tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Saya tidak berkata bahwa kalau berhasil itu hanya cuma Bapak Ibu hanya berdoa tapi malas kerja. Tidak seperti itu. Bapak Ibu harus rajin berdoa dan juga rajin kerja. Bapak Ibu harus rajin kerja, jangan juga malas berdoa. Harus ada sebuah keseimbangan, sebuah takaran yang penuh dipadatkan, digoncangkan, maka akan membuat sebuah keberhasilan. Memang untuk berhasil tidak semudah membalikan telapak tangan. Alkitab berkata dalam kitab Amsal bahwa orang yang rajin di rumahnya banyak harta benda. Tuhan sedang bicara tentang bagaimana Bapak Ibu dan saya bukan cuma kerja secara fisik, tapi kita juga rajin dalam bekerja, membangun hal-hal rohani dalam hidup kita. Anda baca Alkitab, merenungkan firman dan melakukannya, itu adalah Bapak Ibu sedang kerja, melakukan hal-hal yang rohani. Dan satu waktu nanti Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Harta benda itu bisa habis Bapak Ibu. Tapi berkat rohani nggak pernah habis. Berkat rohani disimpan kepada Anda dan saya. Makanya itu disebut dengan berkat khusus. Berkat umum itu Anda rajin kerja, Anda diberkati. Sekalipun Anda orang tidak kenal Tuhan, orang menolak Yesus, tapi kalau dia rajin kerja, dia bisa saja punya uang banyak, dia bisa saja kaya. Tapi belum tentu diberkati. Berkat Tuhan itu disebut berkat khusus hanya kepada orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang untuk berhasil tidak semudah membalikan telapak tangan. Yes. Tapi terkadang kita harus menghadapi banyak ujian, kan? Ada begitu banyak ujian, ada banyak tantangan, ada harga yang harus kita bayar. Kita lihat aja tokoh-tokoh dalam yang penemu-penemu, ya Thomas Alva Edison. Dikatakan ribuan kali dia mengalami kegagalan. Tapi hari ini kalau nggak salah ada 127 hak patennya dia, termasuk baterai alkalin.
foto, cahaya, bahkan listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Seorang yang dikeluarkan dari sekolah ketika di sekolah. Karena gurunya berkata dia sangat amat bodoh sekali, bukan cuma bodoh, tapi sangat amat bodoh sekali, sangat amat bodoh sekali. Ada 4 perkataan yang dialamatkan kepada Thomas Alva Edison. Waktu kelas 1 dipanggil papanya dipanggil ke sekolah dan gurunya berkata, anak bapak sungguh amat bodoh sekali. Lalu dia dinaikin ke kelas 2, kalau nggak salah itu dengan terpaksa. Tapi ibunya juga dipanggil. Dikatakan, anak ibu sungguh amat bodoh sekali. Lalu mamanya berkata, anak saya tidak bodoh. Tapi anak saya hanya belum ketemu guru yang tepat. Wow. Ya. Katanya mamanya Thomas Alva Edison itu keturunan Yahudi. Mamanya berkata, anak saya belum ketemu guru yang tepat. Lalu dibawa pulang ke rumah. Diajarkan sama mamanya. Ya. Mamanya berkata, Thomas, kamu itu anak yang pintar. Lalu diajar. Lama-lama, kalau tadi dikatakan sungguh amat bodoh sekali, lalu mulai hilang bodohnya, lalu tinggal cuma amat bodoh sekali. Lalu diajarkan, kalau tadi amat bodoh sekali, tinggal cuma bodoh sekali. Diajarkan, cuma tinggal bodoh aja. Diajarkan, bodohnya hilang mulai pintar. Diajarkan amat pintar. Diajarkan sungguh amat pintar. Diajarkan sungguh amat pintar sekali. Wow. Bapak Ibu perhatikan, diajarkan oleh ibunya di rumah. Dan menjadi seorang penemu yang membawa dampak perubahan bagi dunia ini. Kalau enggak, Bapak Ibu dan saya harus ibadah dengan obor kalau dia tidak menemukan listrik. Dan satu waktu saya baca, dia punya tempat penelitiannya terbakar. Dia sudah punya anak, anaknya membantu dia, dan mereka nggak punya uang. Dan ketika paginya dikatakan bahwa dia punya tempat penelitiannya terbakar, bersama dengan anaknya datang, mereka mencoba mengais-ngais, siapa tahu bisa temukan sesuatu. Dan ketika tidak menemukan apa-apa, semuanya terbakar. Anaknya berkata, Papa, kita sudah tidak bisa memiliki apa-apa lagi. Ya, kita udah bangkrut, kita nggak punya lagi uang, kita nggak punya lagi hasil penelitian. Lalu papanya lihat dia dan papanya berkata, anakku, ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini awal dari sebuah keberhasilan besar. Wow, memang kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan, menghadapi harga yang harus dibayar. Thomas Alva Edison berkata kepada anaknya, ini bukan sebuah kegagalan, tapi ini awal daripada sebuah keberhasilan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau hari ini Anda sedang menghadapi tantangan, menghadapi ujian, jangan katakan bahwa aku mau bunuh diri, jangan katakan aku nggak bisa sukses, jangan katakan aku nggak bisa naik tinggi. Tapi Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ini awal daripada sebuah keberhasilan besar. Ayo tulis di kolom komentar, ini awal dari sebuah keberhasilan besar. Setiap kali Bapak Ibu hadapi masalah dan persoalan, katakan ini merupakan awal daripada sebuah keberhasilan besar. Ada banyak orang yang ketika hadapi masalah, mereka putus asa. Ketika hadapi persoalan, mereka cemberut. Padahal itu Tuhan memberikan kepada mereka sebuah pintu gerbang keberhasilan yang harus mereka masuki. Saya percaya firman Allah, tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi Tuhan butuh adimitra, Tuhan butuh rekan kerjasama. Dan Tuhan cari saudara. Anda harus menjadi rekan kerjanya Tuhan. Adimitranya Tuhan. Rekan kerjanya Tuhan. Tuhan adalah pihak pertama, kita pihak kedua. Bapak Ibu harus bisa bekerja sama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati segala yang terbaik dari janji-janjinya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Tuhan berfirman, maka Tuhan butuh pelaksana firman. Dan kita ini salah satu pelaksana firman. Kita disebut orang benar bukan waktu dengar firman. Kita disebut orang benar waktu kita melakukan firman. Sehingga kita menjadikan firman Allah tidak gagal tuh di situ. Ya. Tuhan bisa saja tidak pakai saudara. Tuhan bisa pakai para malaikat untuk menggenapkan firman. Memang ada bagian malaikat, ada bagian saudara dan saya. Tapi ingat baik-baik bahwa Anda dan saya ditebus oleh darah Yesus. Tuhan gak tebus malaikat. Ketika malaikat berdosa, Tuhan gak kasih kesempatan untuk malaikat bertobat. Ketika Anda bertobat, Tuhan kasih kesempatan untuk Anda bertobat. Karena memang Anda berharga. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keharuman Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Jangan melihat ujian dan masalah
sebagai akhir dari perjalanan saudara. Tapi lihat itu menjadi awal daripada kesuksesan besar. Lihat itu menjadi batu pijakan untuk kita naik lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu perhatikan banyak contoh dalam Alkitab. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Yang sebelum mereka mengalami penggenapan daripada firman Tuhan. Sebelum mereka mengalami di mana mereka diberkati. Sebelum mereka mengalami di mana mereka dipromosi oleh Tuhan. Maka mereka mengalami yang namanya proses demi proses lebih dahulu. Bahkan kalau saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua hamba-hamba Tuhan itu mengalami proses lebih dulu. Hamba Tuhan yang tidak diproses bukan hamba Tuhan. Alkitab katakan seorang anak dididik oleh bapaknya, karena bapaknya tidak mau dia mempermalukan bapaknya satu saat nanti. Sama dengan Bapak kita di sorga mendidik kita, suatu waktu nanti kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya Alkitab katakan bahwa kita mengalami kesusahan-kesusahan yang sementara sekarang untuk nanti kita mendapatkan kemuliaan kekal. Penderitaan ringan yang kita alami sekarang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu takut hadapi masalah atau persoalan. Ada kalanya jalur untuk Bapak Ibu berhasil itu melalui masalah. Jangan pilih keadaan aman. Jangan waktu keadaan aman baru kita haleluya puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu buktikan imanmu dan percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Contoh adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang berhasil awalnya. Alkitab berkatakan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, dia orang yang terkaya dari semua orang yang hidup di sebelah timur. Dan sebagai orang yang berhasil, bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam hidupnya. Semua yang ada pada Ayub habis, dicuri oleh setan. Ya, tadi saya katakan bahwa setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Namun Bapak Ibu perhatikan bahwa apakah Ayub menyerah? Apakah Ayub berkata, saya mau bunuh diri saja, minum baygon, biar bye-bye on, go on, gitu? Tidak kan, saudara? Biar main ayunan di leher, biarlah lidah keluar seperti Rolling Stone. No juga. Ya. Ayub tidak menyerah, Ayub tidak putus asa. Bapak Ibu mau lihat orang-orang yang hebat, yang mengenal Tuhan dengan benar, yang percaya bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Adalah ketika dia hadapi masalah, matanya tertuju kepada Tuhan, yang memberikan kepada dia kekuatan. Matanya tertuju kepada Tuhan, yang sanggup memberikan kepada dia dorongan, kepada dia firman Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain menjadi rekan kita, menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara. Dan ingat bahwa Ayub tidak menyerah dan tidak putus asa dalam penderitaan dan dalam keterpurukannya. Ada kalanya kegagalan, keputusasaan, ujian kehidupan membuat kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam keterpurukan. Mungkin di mata orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan saya punya hati, jangan putus asa, jangan menyerah, harus terus bangkit. Harus mata dan hati, pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Alkitab katakan kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Ibrani pasal yang ke-12. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita dibawa dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan Ayub, Ayub masih berkata, kalau Bapak Ibu perhatikan Ayub 1, ayat 20 dan ayat 21, boleh ditunjukkan. Ayub pasal pertama, ayat 20 sampai ayat 21, ketika semuanya yang ada pada Ayub yang bisa dilihat dengan mata, yang dia sayangi, diambil daripada dia. Maka Alkitab berkata, Ayub 1 ayat 20-21. Multimedia bantu saya. Ayat 20 dan 21 berkata begini. Ayat 21 aja. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat kata terpujilah nama Tuhan, dipakai kata worship. Wow. Jadi ketika semua yang ada pada Ayub diambil daripada dia, maka Ayub tidak ngomel, Ayub tidak bersungut-sungut, Ayub tidak menyalahkan keadaan, Ayub tidak menyalahkan situasi, tapi Ayub penyembah Tuhan.
Setan boleh mengambil semua yang ada pada Ayub saat itu. Tapi setan tidak bisa mencuri apa yang ada di dalam hati Ayub. Yang ada dalam hati Ayub adalah penyembahannya kepada Tuhan. Itu seperti akar pohon, yang ketika pohonnya sudah ditebang, lalu akarnya itu hanya rata dengan tanah, sisa batangnya itu rata dengan tanah, atau tinggal kelihatan cuma sedikit yang muncul dari atas tanah. Tapi ingat baik-baik, akarnya masih ada di dalam. Satu waktu ketika akarnya masih ketemu sumber, pasti satu waktu nanti akan tumbuh kembali. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu adalah masalah, dalam persoalan, dalam ujian, dalam keterpurukan, dalam keadaan-keadaan yang sulit, jangan tinggalkan penyembahan. Alkitab katakan, Ayub tersungkur dan menyembah Tuhan. Firman Allah berkata, maka satu waktu Tuhan akan menggantikan double portion kepada saudara. Kalau lihat Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub pasal 2 ayat 10 berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Karena istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mudah sekali bagi Ayub menyalahkan Tuhan karena dia hidup benar, suci, saleh, tidak melakukan kejahatan, tidak korupsi. Ayub tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dia menolong orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya makan, tidak punya baju. Ayub menolong mereka. Ayub punya alasan. Tapi Ayub tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Karena dia tahu bahwa tidak ada firman Tuhan yang gagal. Dia tahu bahwa ujian yang diizinkan Tuhan tidak melampaui kekuatannya. Kalau kita baca nggak enak, 10 anaknya mati dalam satu hari. Bisnisnya dia menjadi orang terkaya, dia jadi orang yang miskin karena nggak punya apa-apa saat itu. Kalau kita tadi baca Ayub pasal 42 di bawah, untuk satu domba pun Ayub nggak punya. Sehingga Tuhan suruh 3 sahabatnya harus memberikan kepada dia domba, supaya Ayub bisa mempersembahkan korban, ada ibadahnya, dan dia bisa berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dia lagi ada masalah, tapi dia pilih Tuhan suruh dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub peduli dengan orang lain, padahal masalahnya ada, maka Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan sedang ajarkan kita bahwa ketika kita adalah masalah, maka jangan konsentrasi kepada masalahmu, peduli kepada orang lain. Maka Tuhan akan urus masalah. Dalam satu titik, maka Bapak Ibu akan lihat pembalikan keadaan. Itu berarti gagal bukan berarti segalanya. Gagal bukan akhir dari segalanya. Bapak Ibu tulis, gagal bukan akhir dari segalanya. Wow. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kegagalan Ayub itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan Ayub adalah awal daripada keberhasilan yang Tuhan akan berikan kepada dia. Kegagalan Ayub menjadi sebuah titik balik untuk kebenaran firman dinyatakan. Tuhan itu tidak mau melihat anak-anaknya kalah. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya hancur. Tuhan izinkan anak-anaknya adalah masalah, yes. Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami ujian kehidupan, ya. Tuhan mengizinkan kita awalnya mungkin orang berkata ada keterpurukan terjadi, mungkin iya. Tapi Tuhan tidak merancang Anda dan saya mengalami kegagalan. No. Tuhan mengizinkan saudara dan saya, Tuhan merancang saudara dan saya mengalami keberhasilan. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Bagi kita yang percaya, maka Anda akan melihat bahwa, ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia berjanji berdusta. Manusia ngomong dan bisa lupa janjinya. Tuhan berfirman, Tuhan ngomong tidak pernah lupa. Tuhan berjanji dan dia akan menepati janjinya. Kalau Bapak Ibu percaya itu, maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada orang yang tidak pernah membohongi kita. Suami bisa membohongi kita, istri bisa membohongi kita, anak-anak bisa membohongi kita, orang tua bisa membohongi anak-anak, rekan bisnis dengan rekan bisnis bisa saling membohongi. Tapi Tuhan kita yang kita sembah namanya Yesus. Dia Allah yang berjanji dan menepati janjinya. Tidak ada firman-Nya yang gagal. Tetaplah mengucap syukur seperti Ayub. Karena kegagalan bukan rencana Tuhan. Walaupun terkadang Tuhan izinkan kegagalan terjadi. Supaya kita belajar untuk tidak sombong. Tidak berkata itu karena aku.
Itu karena kepintaranku. Itu karena aku, maka kalau nggak ada aku, maka tidak ada kesuksesan. Kalau nggak ada aku, maka pelayanan itu tidak jalan. Kalau nggak ada aku, maka bisnis ini tidak akan berhasil. Jangan saudara dan saya merasa bahwa keberhasilan itu milik saudara. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi, kegagalan terjadi. Supaya kita belajar tidak sombong. Ayub belajar juga tidak sombong. Bahwa keberhasilan yang dialami, dia belajar untuk tidak sombong. Dan belajar, Tuhan mau ketika kita belajar tidak sombong, maka kita akan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak bergantung kepada kekuatan kita. Ingat bahwa kekuatan manusia sangat amat terbatas. Kekuatan manusia dalam hal apapun, entah itu kepintaran, entah itu kedudukan, entah itu banyak hartanya, maka lama-lama itu akan nanti melawan Tuhan. Akan menjauh daripada Tuhan. Tapi saya beritahukan, satu waktu nanti ketika Bapak Ibu diberkati secara finansial, kedudukan, prestasi, Bapak Ibu adalah orang yang dipakai ternama. Ingat, pakai itu memuliakan Tuhan. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Jangan pernah lupa Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada kalanya Tuhan izinkan kegagalan untuk mengingatkan kita. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya evaluasi diri. Bahwa mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Tapi dengan adanya kegagalan, dengan adanya ujian, dengan adanya problem, kita evaluasi diri. Saya ingat ketika kita mulai membangun rumah Tuhan. Saya juga evaluasi diri. Mungkin saya merasa terlalu pede. Sehingga Roh Kudus ajarkan saya, pede itu bukan cuma percaya diri, Luther. PD itu juga adalah percaya dia. Kamu harus belajar mempercayai aku lebih daripada kamu mempercayai dirimu sendiri. Sehingga pembangunan rumah Tuhan itu harus tertunda 7 tahun. Karena waktu pertama kali bangun, orang tanya, pastor ini berapa lama? Saya katakan 3 tahun. Saya katakan itu bukan karena saya tanya Tuhan. Tapi saya katakan itu karena saya rasa bahwa saya mampu, saya bisa. Dan harus tertunda selama 7 tahun. Nggak ada yang tahu di hati kita. Tapi Tuhan tahu. Dan ketika bangunan itu jadi, saya mencek hati kita. Saya tahu itu bukan tentang saya. Tapi saya tahu 100% dalam hati saya itu tentang Tuhan dan kemuliaannya. Ketika nanti satu waktu ketika Bapak Ibu sukses berhasil, cek hati kita apakah ini tentang Anda atau tentang Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu dalam hati mau itu tentang Tuhan, maka Anda telah belajar dari kegagalan-kegagalan. Anda telah belajar dari kehancuran-kehancuran. Anda telah belajar dari ujian kehidupan. Bahwa semua yang terjadi, supaya kita belajar sepenuhnya mempercayai Tuhan. Amin. Kadangkala kita diizinkan gagal, supaya kita tidak sombong, dan tidak mengajar kita untuk berharap, atau bergantung kepada kekuatan kita. Tapi banyak kali ketika kita diizinkan gagal, lalu kita mulai belajar mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Kalau kita lihat dalam Yeremia, pasal 17 ayat yang kelima, Alkitab berkata, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 menjelaskan tentang bagaimana orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu lihat di sana, dikatakan bahwa ketika kita mengandalkan manusia, kita jadi orang terkutuk. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita jadi orang terkutuk. Dan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, itu tanda bahwa orang itu hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 menjelaskan keadaan orang itu, keadaan orang yang terkutuk itu, keadaan orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus. Kita bukan semak bulus, tapi diumpamakan semak bulus. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ngeri. Wow, Anda akan mengalami loneliness, kesendirian. Anda tidak mengalami di mana orang-orang akan datang menolong Anda. Anda akan mengalami padang gurun, kering kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada aliran air. Saya percaya orang ini akan mudah stres, mudah sakit, mudah putus asa. Karena tidak ada kehidupan. Tapi ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini. Ya. Ayat yang ke-7 tolong ditampilkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow. Lalu ayat yang ke-8 menjelaskan orang yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon. Tadi dikatakan ia seperti semak bulus. Ini ketika Anda mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang akan menjadi tahun-tahun yang sulit. Tapi yang akan membedakan adalah ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan. Yang akan membedakannya adalah Bapak Ibu percaya tidak ada firman Tuhan yang gagal. Yang akan membedakannya adalah ketika kita melakukan firman, kita juga tidak gagal. Mungkin Bapak Ibu mengalami ujian, ya. Mungkin Bapak Ibu mengalami keterpurukan, iya. Mungkin Bapak Ibu mengalami keadaan-keadaan yang sulit, iya. Tapi ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang merambatkan akar-akarnya kepada batang air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Ketika Bapak Ibu diizinkan supaya Anda mengalami, diizinkan gagal, cek di hati supaya Anda tidak sombong. Supaya Anda bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat Ayub pasal 42 ayat 10, Alkitab berkata di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan dan tetap melekat kepadanya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Alkitab katakan begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Harusnya sahabat-sahabat yang mendoakan Ayub. Ayub sedang alami sakit, dia belum disembuhkan ini Bapak Ibu. Alkitab katakan begini, dia mendoakan teman-temannya yang lagi sehat, lagi diberkati. Dia lagi dalam masalah, dalam proses. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan ketika itu terjadi, cuma tandanya koma. Bukan titik, tapi koma. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Berapa banyak yang mau terima 2 kali lipat? Berdoa kepada orang-orang yang diberkati. Berdoa kepada orang lain yang mungkin keadaannya mungkin lebih baik dari saudara. Mungkin lebih diberkati dari saudara. Jangan iri kepada mereka. Berdoa kepada mereka. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. Berdoa kepada orang yang mencaci kita. Berdoa kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan kita adalah mendoakan mereka. Itu tanda bahwa Anda menjadi milik kepunyaan Tuhan. Anda sedang melakukan firman Allah. Maka kita akan melihat 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu akan dikembalikan kepada kita. Karena saya percaya firman Allah, bahwa firman-Nya tidak pernah gagal. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pemimpin besar gagal berkali-kali. Ayub pun juga mungkin gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini Tuhan sedang memanggil orang-orang yang mau menghidupi rencananya. Karena rencananya tidak pernah gagal. Kita sedang datang kepada seseorang yang sedang mengatur kehidupan kita. Seorang penjunan, seorang sutradara agung yang sedang mengatur langkah-langkah kita. Mungkin Anda gagal, mungkin Anda mengalami jalan buntu. Tapi ketika matamu tertuju kepada Tuhan, maka Dia akan membawa kita. Dia akan membalikan keadaan. Ketika Anda berkata, aku mengandalkan Engkau, dan aku berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka keadaanmu semak bulus berubah menjadi sebuah pohon yang akan tumbuh subur, yang akar-akarnya merambat pada batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya dijadikan berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Yang diberkati pagi ini, tulis kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi pelaku firman? Bukan cuma berkat secara finansial, tapi hati Tuhan. Ingat, harta Tuhan di dalam gereja itu adalah jiwa-jiwa. Ketika Bapak Ibu berdoa kepada jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada Tuhan, datang ke gereja, mereka dibaptis, kemudian mereka dimuridkan, keadaan mereka yang dulunya nakal, kacau, yang dulunya jauh dari Tuhan, kemudian dekat dengan Tuhan, maka Anda sedang menggenapi kehendak Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan cuma mau diberkati untuk diri sendiri. Ketika Anda diselamatkan, selamatkan orang lain. Ketika Anda diberkati secara finansial, berkati orang lain, perluas kerajaan Allah, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Itu artinya Anda sedang menjadikan rancangan Tuhan indah dalam hidup saudara.
Amin. Kalau Anda pakai untuk diri sendiri, orang cuma tahu bahwa Anda kaya. Tapi Anda tidak membawa influence kepada orang lain, kepada kota, dan kepada bangsa. Kalau itu Bapak Ibu mau, Bapak Ibu angkat tangan. Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pakai mereka. Tuhan hamba tahu mereka dalam masalah, mereka dalam problem. Mereka dalam pergumulan. Tapi hamba juga tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kehidupan bagi mereka. Anugerah Tuhan turun bagi mereka. Mereka akan mengalami terobosan yang baru. Tuhan berikan kekuatan kepada umat-Mu. Sehingga dalam ujian, dalam masalah, dalam persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tapi mereka tetap berdiri dan percaya bahwa kekuatan datang daripada Engkau. Hamba berdoa anugerah-Mu cukup bagi mereka. Sehingga mereka akan melihat perkara-perkara hebat, luar biasa yang ajaib. Tuhan nyatakan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berdoa pagi hari ini. Tuhan hamba berdoa memberkati Nixon Silitonga. Supaya Tuhan pulihkan hidupnya. Supaya dia dekat dengan Tuhan. Berdoa kepada Ibu Yuna Silviana. Mata dan pencernaannya dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa kepada Alvin, gangguan pencernaan sembuh dalam nama Yesus. Berdoa kepada Evelyn, diabetes, hipertensi, katarak, nyeri sendi lututnya. Tuhan aku katakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Berdoa kepada Ibu Endang, dalam nama Yesus tenggorokannya 4 hari ini terasa sakit di leher. Sudah disembuhkan oleh Tuhan, kekuatan Tuhan berikan, pulih dalam nama Yesus. Berdoa kepada Riti Kiling, terobosan dalam keuangan, dalam nama Yesus, supaya Tuhan buka pintu-pintu yang baru, sehingga mereka diberkati, dan akan melihat janji-janji Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa kepada Nixon, dalam nama Yesus, agar Tuhan jamah hatinya, supaya hatinya menjadi hati yang baik, dan dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa kepada Ruth Saraswati, dalam nama Yesus, supaya dia mengalami anugerah, sembuh dari stroke-nya, dan kekuatan Tuhan berikan kepadanya. Berdoa dalam nama Yesus pada Ibu Intan, saat ini mengalami COVID, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, paru-paru yang baru, anatomi tubuh, Tuhan berikan kepadanya, pemulihan terjadi, terima kekuatan itu. Dalam nama Yesus, anugerah kebaikan Tuhan berikan saat ini. Berdoa juga kepada Susan, dalam nama Yesus, kekhawatiran berlebihan aku usir, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, oleh bilu-bilu Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar, saya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mari